عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, yang kami hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Lamongan, pada Bapak Ketua Takmir beserta jajarannya yang kami hormati, juga para penasihat yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan kajian rutin Masjid Al-Azhar Muhammadiyah Cabang Lamongan. Mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama selalu bersyukur kepada Allah. Apabila kita bersyukur, pasti akan ditambah. Tapi kalau kita kufur, kita akan disiksa. Maka kita harus bersyukur, wajib bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat karunia-Nya, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan dan kesempatan. Inilah yang mendorong kita, memotivasi kita untuk berada di majelis yang mulia ini dalam rangka untuk tolabul ilmi. Begitu pentingnya tolabul ilmi ini, sampai-sampai Rasulullah menjanjikan sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Luar biasa. Jadi dengan kita mengadakan suluk, mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas akidah kita, kualitas ibadah kita, kualitas akhlak kita. Nah, ini ilmu yang kita setiap saat kita terus kita cari, kita selalu thalabul ilmi. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para raja dan penguasa. Kita awali dengan dua kekuatan besar yang pada masa itu masih menduduki
semenanjung Arabia. Semenanjung Arabia. Yang pertama adalah Persia yang menguasai bagian terbesar di wilayah selatan. Yang kedua, Romawi ini menguasai bagian utaranya. Nah, semenanjung Arabia ini kalau sekarang itu meliputi negara-negara seperti Kuwait, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yaman, Qatar, Bahrain, Oman. Nah, ini ada petanya. Ini ada kemajuan sedikitnya. Biasanya ini mboten nate ndamel peta. Nah, ini ndamel peta. Nah, ini negara-negara yang berada di semenanjung Arabia. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, kemudian agama orang-orang asing, ya Persia, ya Romawi, yang menduduki wilayah-wilayah tersebut tersebar luas di kalangan rakyat yang tunduk kepada kekuasaan mereka. Jadi mereka tidak hanya menguasai wilayahnya saja, mengambil ekonominya saja, tapi juga menyebarkan agama. Begitu. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana mereka menyebarkan agama itu kepada daerah-daerah yang menjadi wilayahnya. Nah, adalah omong kosong atau bohong kalau dikatakan, ini berdasarkan fakta, ini ya, fakta, bahwa tersebar luasnya agama mereka itu, baik agama yang dianut oleh orang-orang Persia atau penguasa Persia maupun Romawi, itu tersebar luasnya karena terjaminnya kebebasan berpikir. Itu omong kosong. Kalau dibiarkan berpikir, rakyat dibiarkan berpikir, nuwun sewu, kira-kira ya gak dipilih, gak dipilih kalau berpikir. Kalau dibiarkan berpikir, ayo menggunakan akal sehatnya untuk berpikir, ya begitu. Nuwun sewu mawon, kira-kira gak kepilih agama itu. Nah, ini agama Majusi menguasai daerah-daerah yang tunduk kepada kekuasaan Persia. Begitu juga agama Nasrani ini menguasai daerah-daerah yang tunduk kepada kekuasaan Romawi. Tidak dapat disangka lagi bahwa para penguasa di daerah-daerah itu pasti, nah ini ya, pasti membantu negara-negara yang berkuasa. Jadi Romawi itu negara besar yang membawai daerah-daerah yang di situ ada penguasa. Yang penguasa-penguasa itu ya mesti tunduk, patuh dan membantu negara yang besar, yang dipatuhi semua perintahnya, termasuk penyebaran agamanya. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian cara dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para raja dan penguasa, yaitu dengan cara mengirimkan surat-surat. Pada zaman itu sudah berkirim surat. Andai kata sudah ada WA, mungkin di WA ya. Sayangnya belum ada WA pada saat itu. Pakai surat yang ditulis. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menulis dan membaca, tapi Rasulullah mempunyai asisten-asisten, punya admin yang menulis surat-surat tersebut. Itu tersebut di dalam sebuah kitab kecil. Itu ada 46 orang pembantu
Rasulullah yang menulis surat 46 orang. Ini saya pegang buku kecil, ini buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang judul aslinya adalah Rasailun Nabi ilal muluki wal umaroi wal qabaili. Kemudian diterjemahkan menjadi surat-surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini surat-surat yang dikirimkan kepada para raja-raja dan para penguasa. Ini sudah diterjemah. Ya. Jadi nanti yang disampaikan contohnya mungkin dalam kesempatan ini hanya 2. Tapi nanti insya Allah akan saya sambung pada pertemuan yang akan datang biar komplit. Itu. Jamaah rahimakumullah. Nah, berbicara masalah surat, ini sebelum kita lanjutkan, apakah sudah ada stempelnya? Gitu. Apakah juga pesan stempel? Okay. Cetak, percetakan stempel, gitu. Apakah sudah ada? Sudah. Pada zaman Rasulullah itu sudah ada stempel. Okay. Di saat Nabi Muhammad SAW menulis surat, artinya memerintahkan untuk menulis surat kepada raja-raja, para sahabat itu memberi saran. Jadi kalau sifatnya itu bukan wahyu, Rasulullah menerima saran, menerima. Jadi bukan aku ki Rasul, apa-apa kudu manut aku, ndak begitu. Bahkan Rasulullah SAW itu mengutamakan musyawarah apabila itu tidak berdasarkan wahyu, tidak ada wahyu turun, itu musyawarah. Contoh dalam perang Badar, Rasulullah mengadakan musyawarah kepada para sahabat. Berangkat, kemudian Rasulullah berhenti di suatu tempat, di situ ada sumber air. Maksud Rasulullah benar. Jadi tentara-tentara ini kalau nanti berdekatan dengan air, begitu kehausan, sudah siap airnya. Tapi ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, kalau Rasul berhenti di sini, apakah itu berdasarkan wahyu atau itu berdasarkan pemikiran Rasulullah sendiri? Kemudian Rasulullah menjawab, bukan, ini bukan wahyu, tapi ini adalah pemikiran saya dan ini strategi perang. Gitu, strategi perang. Kemudian para sahabat itu melanjutkan dialognya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau begitu ini bukan tempat yang tepat untuk kita berhenti. Bukan tempat yang tepat. Karena saya sudah tahu medan di sini. Saya sudah menguasai medan di sini. Nah, kalau begitu di mana? Coba kita lanjut. Karena saya sudah tahu suatu tempat di dekat Badar itu ada sumber air yang luas, yang besar. Kita menuju ke sana. Betul. Kemudian berjalan menuju tempat di dekat Badar. Karena pada waktu perang Badar, nah, di situ ada oase, ada sumber-sumber air. Nah, kemudian ditempati oleh para laskar atau askar kaum muslimin. Nah, kemudian pada saat itu Rasulullah akhirnya memerintahkan kepada para sahabat untuk membuat kolam-kolam, kolam-kolam, kemudian diisi air. Jadi ada kolam diisi air, nanti gali lagi, diisi air lagi, digali lagi, diisi air lagi. Sumber airnya dikuasai dengan harapan nanti musuh tidak kebagian air. Kan tidak mungkin kalau musuh terus diajak bagi-bagi air wis paro edang, kan tidak mungkin. Ya tidak mungkin, ya harus dikuasai ya, supaya musuh mudah dilumpuhkan. Kalau nanti sudah kehausan wis ngelak, wis gak ono banyu, ya menyerah akhirnya nanti. Nah, begitu. Nah, itu betul ternyata usulan dari sahabat itu benar sekali. Itu diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, itulah pemimpin yang luar biasa. Nah, kemudian masalah stempel, usulan sahabat
memberi saran, ya Rasulullah, mereka hanya mau menerima dan membaca surat yang berterakan stempel. Kalau surat itu tidak ada stempelnya, berarti surat itu tidak sah, gak bakal diwoco. Itu berarti surat apa itu? Surat palsu atau surat buta, surat budek, nah begitu. Wis kepadane gak ono, tanda tangan ngisor yo gak ono, stempel gak ono, sapa sing tanda tangan gak ono. Iki surat budek. Nah, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini akhirnya menerima saran itu, dan kemudian Rasulullah membuat stempel yang terbuat dari emas yang berbentuk cincin persegi panjang. Cincin berarti dipakai. Kemudian diikuti oleh para sahabat. Para sahabat juga membuat cincin seperti Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril datang, Rasulullah ditegur, tidak boleh laki-laki memakai cincin yang terbuat dari emas. Ya, tidak boleh. Untuk laki-laki. Kalau perempuan boleh, ya, boleh. Ya. Kalau perempuan tidak apa-apa memakai perhiasan emas. Tapi saking emas, saking perhiasannya akeh, iku lek masang sampai bingung. Lek ngono sikil-sikil bareng dipasangi gelang emas, dipasangi binggel, begitu. Terus saking akeh, tangan wis ana, kiwa tengen, driji-driji wis lengkap, leher sudah ada, nggih. Cincinnya sudah, jari 1 2 3 4 5 6 7 sampai 10 wis bek. Terus ijik perhiasane dipasang nduk sikil. Terus nek ana kancane digedruk-gedrukno, suara ping 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 terus didelok, oh perhiasannya luar biasa. Nggih, nek ngaten nggih mun ngaten nggih niki terus dadi riak nggih. Nggih. Nah, itu. Nah, kemudian stempel yang berbentuk cincin emas itu kemudian dirubah, diganti oleh Rasulullah. Rasulullah membuat cincin lagi yang terbuat dari perak. Yang terbuat dari perak. Diberi tulisan yang terdiri dari 3 baris. Allah, Rasul, Muhammad. Oke. Tapi tulisannya dibalik, sebab nanti kalau disestempelkan itu biar tidak terbalik. Jadi nanti yang di atas menjadi Muhammad, Rasul, Allah. Jadi bukan Allah, Rasul, Muhammad. Tapi Muhammad, Rasul, Allah. Pas. Jadi Muhammad utusan Allah. Nah, begitu. Nah, itu sebagai cap surat-surat tersebut. Jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian setelah Rasulullah wafat, maka cincin tersebut atau stempel tersebut berpindah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian pindah lagi ke Umar Ibnul Khattab, yang kemudian setelah Umar Ibnul Khattab wafat, maka pindah ke tangan Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu. Setelah dipegang Utsman, maka cincin itu jatuh ke dalam sumur Aris pada saat menjelang beliau wafat, menjelang Utsman wafat, yang kemudian dicari selama 3 hari tidak ketemu. Itu ya. Nah, ini terkait dengan stempel. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, kemudian kita lanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berniat bulat hendak mengirimkan surat kepada kepala-kepala negara besar dan kepada para penguasa di daerah-daerah pendudukan. Jadi Persia itu membawahi daerah yang luas. Di situ ada penguasa-penguasa, ada raja kecil. Romawi juga demikian. Nah, semuanya diajak oleh beliau supaya beriman kepada Allah dan diminta kesediaannya masing-masing memeluk agama Islam. Di sini tidak nampak sedikit pun adanya paksaan.
Semuanya diajak oleh beliau supaya beriman kepada Allah dan diminta kesediaannya masing-masing memeluk agama Islam. Inilah Islam. Inilah karakter Islam. Jadi tidak ada paksaan sedikit pun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dakwah beliau. Nah, kemudian surat-surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim mengetengahkan sebuah riwayat yang berasal dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menulis beberapa pucuk surat kepada Kisra, yaitu Maharaja Persia. Maharaja Persia itu gelarnya Kisra. Kemudian kepada Kaisar, yaitu Maharaja Romawi. Jadi kalau Romawi itu Kaisar. Kemudian kepada Najasyi, yaitu Raja Habasyah atau Ethiopia, dan kepada para penguasa lainnya. Nah, ini surat-surat Rasulullah itu banyak. Semuanya oleh beliau diserukan supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang pertama, surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Kaisar Romawi. Kaisar yang begitu besar, wilayahnya, wilayah pendudukannya, dan mempunyai bawahan-bawahan raja-raja kecil, tapi Rasulullah berdakwah kepada dia. Surat beliau kepada Kaisar Romawi dibawa oleh seorang utusan yang bernama Dahyah bin Khalifah. Ini nama utusan Rasulullah yang membawa surat kepada Kaisar Romawi. Nah, menyampaikan dakwah kepada Kaisar Romawi itu bukan soal yang mudah. Bahkan mungkin kedengarannya agak aneh. Rasulullah mengirimkan surat kepada Kaisar yang sangat besar, yang sangat luas wilayahnya. Ini sepertinya aneh. Mengapa? Karena menurut pandangan orang-orang Romawi, dakwah itu dibawa oleh seorang Arab Badui. Jadi Rasulullah itu dianggap ya Arab desa begitu ya. Nah, yang tidak tahu kota. Ini orang-orang di sekitar saya itu mengatakan wong desa itu aduh karo kenteng. Aduh karo cagak listrik. Nah, begitu ya, karo kenteng gitu. Wong gunung biasanya ya, Arab Badui, wong gunung ya, aduh karo kenteng, nah gitu, aduh karo listrik, lampu ini lampu oblik, nek duwe gawe petromak, nah gitu. Jadi dianggap begitu. Jadi seorang Arab Badui yang sangat terbelakang dan berasal dari suatu bangsa yang di bawah kekuasaannya, rasa-rasanya tidak mungkin mengirimkan surat itu. Merupakan hal yang mustahil. Hal yang mustahil. Jangan dibalik menjadi hal yang mustahil. Nah, jangan ya. Hal yang mustahil kalau begitu ya. Mengingat kondisi yang sedemikian itu, untuk menjalankan tugas tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sudah memperhitungkan yang dikirim ini harus orang-orang yang betul-betul mempunyai iman yang teguh, tawakalnya besar, berani menanggung segala risiko yang mungkin akan menimpa dirinya. Seandainya nanti dibunuh, itu siap. Jadi cari sahabat yang seperti itu. Nah ini, maka biasanya kalau diperintah Rasulullah, itu biasanya ya disik-disikan, diperintah Rasulullah ya. Mengharap kalau nanti perintah itu ditujukan pada dirinya. Beda dengan kita, ini biasanya kalau ditunjuk itu mesti ngeles ya, mesti ngeles sampai aneh ya. Ini saking apa ya, saking rendah hatinya gitu ya. Saking rendah hatinya ditunjuk gak gelem ya. Tidak mau kita ini.
Sampai kalau kondangan itu tempat yang VIP itu mesti di belakang. Mesti teko keri nduk ngarep gitu. Disungkan sing teko keri. Jadi senengane nang mburi ngoten nggih. Ya. Itu yang dipilih oleh Rasulullah. Kemudian sebuah riwayat yang lain yang berasal dari Ibnu Hibban, kalau tadi riwayat Imam Muslim, sekarang dari Ibnu Hibban mengatakan, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, sabda Rasulullah, siapa yang bersedia berangkat membawa suratku ini kepada kaisar, ia akan masuk surga. Loh, Masya Allah. Kalau Rasulullah sudah menjanjikan seperti itu, mesti rebutan. Akan masuk surga. Luar biasa. Kalau Rasulullah menjanjikan, ya pasti dikabulkan oleh Allah. Bukan janji-janji kosong. Rasulullah tidak pernah janji kosong. Janjinya pasti. Seperti orang yang thalabul ilmi, ya, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Pasti itu. Ya. Yang membawa surat, ya, untuk dikirimkan kepada kaisar, ini juga dijanjikan masuk surga. Ya. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah kalau kaisar itu tidak mau menerima? Kemudian beliau menjawab dengan tegas, sekalipun kaisar itu menolak, ia tetap akan masuk surga. Karena tugas sudah ditunaikan. Cuma yang menerima surat tidak mau. Tugas sudah ditunaikan. Maka ia tetap akan masuk surga. Nah, mendengar jawaban Rasulullah setegas itu, Dahyah maju dan mengambil surat itu dari tangan beliau, lalu berangkat ke negeri Romawi. Itu. Padahal Romawi dibandingkan atau diberangkati dari Madinah itu ya jauh amat jauh. Kebetulan sekali ketika itu Dahyah bertemu dengan rombongan Kaisar Heraklius atau Heraklius di dalam perjalanannya menuju Yerusalem, Baitul Maqdis, untuk berziarah. Ini ya mestinya bukan bukan kebetulan, gitu ya. Tapi itu sudah diskenario oleh Allah, nah, begitu. Setelah kota itu direbut kembali dari tangan Persia, jadi kekuasaan itu saling berpindah. Asalnya kekuasaan Romawi, kemudian Romawi dikalahkan oleh Persia, kemudian akhirnya Persia dikalahkan lagi oleh Romawi, sebagaimana di dalam surah Ar-Rum itu menggambarkan tentang kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi yang berebut kekuasaan dengan Persia. Nah, setelah dikuasai Persia, kemudian direbut kembali oleh Kaisar Romawi. Nah, kemudian surat tersebut disampaikan kepada Kaisar. Setelah dibuka, surat itu berisi sebagai berikut. Suratnya bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini perlu kita contoh kalau kita menulis surat. Kalau menulis surat itu diawali dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillahi ilahi Rabbala azimir Rumi salamun ala manittaba'al huda amma ba'du fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain fa in tawallaita fa inna alaika ismal akkarina al-fallahina, yang artinya dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dari Muhammad Rasulullah kepada Heraklius, Maharaja Romawi, bahagialah orang yang hidup mengikuti hidayah ilahi. Ini ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang yang hidup mengikuti hidayah Allah itu nanti akan bahagia.
Itu disampaikan kepada mereka. Amma ba'du. Anda ku ajak supaya memeluk agama Islam. Peluklah Islam. Anda tentu selamat. Aslim taslam. Peluklah agama Islam. Anda akan selamat. Dan Allah akan melimpahkan 2 kali lipat imbalan pahala kepada Anda. Dijanjikan pahala 2 kali lipat. Akan tetapi jika Anda menolak, ini bukan ancaman, bukan. Yang tadi adalah basyiron, yang ini adalah nadhiron. Kalau tadi adalah apa? Riwet. Kalau mau menerima ada riwetnya, diberi pahala 2 kali lipat. Tapi kalau menolak, ini ada punishment-nya. Ada hukumannya. Itu disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi jika Anda menolak, maka Anda memikul dosa para petani. Yang dimaksud di situ adalah rakyat awam. Akan memikul dosa rakyat awam. Lah, rakyat awamnya berapa? Nah, itu. Jamaah rahimakumullah. Nah, pada surat tersebut dicantumkan pula firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Ali Imran, surah ketiga ayat 64. Jadi di dalam surat tersebut dicantumkan firman Allah surah Ali Imran ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai ahlul kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat. Ini mereka-mereka itu dianggap ahli kitab. Maka sebutannya wahai ahlul kitab, ya ahlal kitab. Marilah kita menuju pada satu kalimat pegangan yang sama. Sebetulnya mulai kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran itu sebetulnya sama. Sama antara kami dan kamu. Yakni kita tidak menyembah selain Allah. Tauhidnya sama. Adapun menjadi berubah, itu dirubah sendiri oleh mereka. Asalnya sama, tauhidnya sama. Para nabi dan rasul itu juga menyerukan untuk menyembah Allah. Tidak boleh menyekutukan sesuatu apapun. Tidak boleh. Kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Tidak ada itu. Manusia dijadikan Tuhan. Tidak ada. Semuanya sama. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, Al-Quran itu sama. Nah, begitu. Jika mereka berpaling, katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Faqulu syhadu bi anna muslimun. Jadi muslimun di sini artinya adalah orang-orang yang tunduk, orang-orang yang pasrah. Orang-orang yang tunduk, orang-orang yang pasrah, ikhlas beribadah kepada Allah dan mengesakannya. Itu orang muslim. Itu begitu. Nah, inilah surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikirimkan kepada Kaisar Romawi. Nah, kemudian setelah surat itu dibaca, semua anggota rombongan Kaisar menjadi gempar ketika melihat Heraklius
terpengaruh oleh surat yang dibacanya itu. Dan tambah gempar lagi ketika Heraklius menawarkan kepada mereka, entah sungguh-sungguh ataukah hanya bermaksud mencemoohkan supaya memeluk agama yang baru itu. Nah, ini analisis daripada penulis sirah, yaitu Muhammad Al-Ghazali. Jadi menurut analisa penulis kitab ini, Heraklius adalah seorang politikus. Itu analisisnya. Soal agama baginya tidak mempunyai arti apa-apa, kecuali kalau agama itu akan memperkokoh kerajaannya dan menambah kekuatannya. Ia tampil memegang urusan negara pada saat-saat sedang terjadinya pertikaian hebat di antara para pembesar gereja mengenai sifat Al-Masih. Jadi ketika tidak kondusif. Nah, sehingga Kaisar Heraklius ini harus berjuang. Jadi pertikaian yang membawa akibat perpecahan yang mengerikan di kalangan bangsa Romawi. Maka ia berusaha mencari jalan tengah untuk mendekatkan berbagai pandangan yang saling berlainan, agar semua gereja yang saling bermusuhan dipersatukan di dalam satu pandangan. Ini pada saat itu sudah terjadi seperti itu. Jadi gereja-gereja itu juga pandangannya berbeda-beda. Ya, seperti di dalam madhabnya berbeda-beda. Nah, begitu. Jamaah rahimakumullah. Namun usahanya itu gagal. Bahkan orang-orang Yakobian di Mesir dan Syam itu memberontak terhadapnya. Nah, jadi mereka memberontak kepada kaisar. Sehingga pembicaraan mengenai soal-soal ketuhanan tidak asing lagi baginya. Ini sudah biasa kalau terkait dengan masalah agama, gitu. Sehingga begitu ada surat dari Rasulullah, ya dia menganggap ya tidak begitu kaget begitu. Ya. Soal yang dipandang paling utama baginya, nah ini mulai ketahuan, ialah mempersatukan berbagai pandangan tentang agama demi kepentingan negara. Barangkali di dalam hati kecilnya ia menganggap lemah semua orang yang berselisih tentang agama. Itu dianggap orang-orang yang lemah gitu ya. Mungkin pula ia pernah berpikir walau untuk sementara waktu ingin meninggalkan Trinitas dan hendak menganut agama tauhid atau agama Islam yang sederhana itu. Namun pemikiran itu akhirnya lenyap karena khawatir kalau-kalau akan menyeret negaranya ke dalam kesulitan yang lebih berat lagi. Jadi misalnya Kaisar Heraklius itu masuk Islam, ini mungkin masalahnya akan menjadi rumit dan menjadi berat. Nah, karena apa? Karena yang menjadi hal yang penting adalah soal kekuasaan, soal singgasana kerajaan. Itu lebih penting daripada urusan-urusan agama tadi, ya, begitu. Nah, memang Kaisar Heraklius itu mempunyai karakter yang luas, yang luas. Jadi tidak keras. Untuk memanggil Dahya dan mencoba menanamkan kesan kepadanya bahwa ia bersedia menerima Islam, dan koyok-koyok itu nerima Islam. Nah, kemudian Kaisar memberi sejumlah uang dinar kepada Dahya, lalu diperintahkan supaya segera pulang. Nah, jadi koyok-koyok nerima Islam, kemudian memberikan hadiah. Dahya pulang ke Madinah menghadap Rasulullah SAW, melaporkan tugas yang telah dijalaninya. Kemudian apa tanggapan Rasulullah SAW? Karena Rasulullah tahu, karena Rasulullah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Musuh Allah itu telah berdusta. Jadi Kaisar tadi itu berdusta semua. Yang diomongkan itu berdusta. Seolah-olah menerima tapi tidak. Ia bukan muslim, dikata Rasulullah. Beliau kemudian memerintahkan supaya uang yang diterima Dahya itu dibagi-bagikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan.
Nah, jadi hadiah tadi dibagi-bagikan. Ya. Kemudian yang kedua, surat Rasulullah SAW kepada penguasa Romawi. Nah, ini lebih arogan, lebih kasar. Ya. Jadi surat yang dikirimkan kepada penguasa Romawi, ya, di bawah, ini berarti raja kecil di bawah kekuasaan Kaisar Romawi di Damaskus, ya. Penguasa Romawi di Damaskus bernama Al-Haris bin Abi Syamar. Ini menerima surat Nabi yang berisi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillahi ilal Harith bin Abi Syamar. Salamun ala man ittaba'al huda wa amana billahi wa shadaqa. Wa inni ad'uka an tu'mina billahi wahdahu la syarikalah yabqa mulkuka. Yang artinya, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Al-Haris bin Abi Syamar. Ini raja yang memegang kekuasaan di Damaskus. Bahagialah orang yang hidup mengikuti hidayah ilahi, beriman kepada Allah dan tidak mendustakan Rasulnya. Anda kuserukan supaya beriman kepada Allah dan tiada sekutu apapun baginya, demi kelestarian kekuasaan Anda. Jadi kalau mau mengikuti ajakan Rasulullah, ini Rasulullah sudah menyampaikan, demi kelestarian kekuasaan Anda. Setelah Rasulullah SAW itu, setelah surat itu dibaca, ia mencampakkannya. Al-Haris tadi mencampakkannya seraya berkata, siapakah yang akan mencabut kekuasaan dari tanganku? Ia kemudian mempersilahkan segala sesuatu yang diperlukan, mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk melancarkan peperangan terhadap kaum muslimin. Nah, ini yang arogan ini ya, yang arogan. Nah, Al-Haris menyombongkan diri, ya, padahal dia hanya sebagai, bukan raja yang puncak tertinggi, tidak. Dia di bawah kekuasaan Kaisar Romawi. Jadi ia hanya antek yang melayani kepentingan Romawi. Ia hanya mengaminkan. Artinya hanya ya mengikuti saja. Ini ada amin di sini. Ini mengaminkan loh ya ini ya. Nomor 1 ya. Nomor 1. Apa saja yang diinginkan oleh majikannya, karena dia tunduk dan patuh kepada Kaisar Romawi, ya apa sing dikarepno Kaisar Romawi ya diikuti, sing penting dapat cuan. Nah begitu ya. Keadaan Al-Haris sama dengan keadaan raja-raja di beberapa negeri timur di dewasa ini ya. Di negeri-negeri timur dewasa ini ya kayak itu ya, utang diutangi ya gitu ya, dibantu ya, sudah nurut aja sudah. Itu yaitu raja-raja buatan kaum kolonialis untuk dijadikan alat menindas bangsanya supaya taat dan tunduk kepada orang lain yang merampok negeri mereka. Maka negeri-negeri yang menjadi wilayahnya mesti negeri yang melarat, negeri yang tidak makmur, tidak sejahtera. Nah, inilah jamaah rahimakumullah di antara surat-surat Rasulullah ya yang dikirimkan kepada para raja-raja dan penguasa. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang supaya nanti lebih komplit tentang dakwah Rasulullah SAW yang tidak menunjukkan sedikit pun pemaksaan terhadap orang-orang yang didakwai. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.